Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa lagi dalam acara kajian hadis. Pada kajian hadis kali ini kita akan membahas tentang kedudukan hadis. Kita ketahui bahwa hadis adalah sumber hukum kedua, di mana sumber hukum pertama adalah Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memberikan pengertian bahwa al-hadis atau sunnah adalah satu dasar dari hukum Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasulu, dan apa yang datang atau apa yang didatangkan Rasul, fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ambil olehmu, dan apa yang dilarang Rasul bagimu, maka fantahu, hentikanlah. Allah telah memerintahkan kita mengikuti Rasul sebagaimana Allah memerintahkan kita menaati Allah itu sendiri. Allah berfirman, wa ati'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun, dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat 132. Wa ati'ullahu, dan taatilah Allah, wa rasulah, dan Rasul, la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang menyalahi Rasul sebagaimana disebutkan oleh firman Allah dalam firman Allah surat An-Nur surat ke-24 ayat 63. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati segala mereka yang menyalahi Rasul tidak menuruti ketetapannya, bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau cobaan yang berat, atau akan ditimpa azab yang pedih. Kemudian dalam surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-32, ul ati'ullaha wa rasulah fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, hai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika mereka berpaling, maka bahwasanya Allah tidak menyukai orang kafir. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat sesat-sesatnya. Demikian tadi dalil naqli tentang sunnah, tentang menaati Allah dan menaati Rasul, kewajiban menaati Allah dan menaati Rasul. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengikuti Rasul. Seperti yang kita ketahui, mengikuti Rasul adalah mengikuti sunnahnya, titah-titahnya yang mewajibkan kita mengikutinya. Secara umum mencakup seluruh umat untuk seluruh masa dan tempat. Tidak ditentukan dengan masanya, tidak untuk sahabatnya atau untuk masyarakat Arab saja. Oleh karena itu, segala hadis yang diakui sahih dan tidak berlawanan dengan sesuatu dari Al-Quran, samalah kedudukannya Al-Quran dalam segi misalnya sama-sama wajib diikuti oleh seluruh masyarakat,
oleh masyarakat Islam Arab, oleh masyarakat Islam Afrika, oleh masyarakat Islam Indonesia, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan. Karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun diucapkan di tengah-tengah masyarakat Arab, namun bukan khusus untuk masyarakat Arab. Nabi diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmah bagi sekalian alam, tidak memandang kulit dan warnanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau melainkan untuk menjadi rahmah bagi sekalian alam. Ringkasnya, hadis Nabi itu bersifat umum terkecuali ada dalil-dalil yang nyata-nyata ditujukan kepada yang khusus. Kemudian sunnah ada kalanya menerangkan sesuatu yang diijmalkan, diringkaskan urainya oleh Al-Quran. Ada kalanya mensyarah Al-Quran, dan ada kalanya mendatangkan atau menyampaikan yang belum didatangkan Al-Quran. Jadi as-sunnah itu bersifat penerangan, yakni bayan atau syarah. Tentulah keadaan statusnya tidak sama dengan derajat pokok yang diberikan penjelasan. Nas yang bersifat pokok dipandang sebagai asas, nas yang bersifat syarah dipandang sebagai cabang. Karena bersifat mendatangkan yang tidak ditanggal Al-Quran, maka tidak diterima kalau berlawanan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian pengertian selanjutnya, sunnah sendiri menunjukkan hal itu bahwa rutbahnya di bawah Al-Quran. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Para sahabat di masa Rasulullah masih hidup mengambil hukum-hukum atau syariah Islam tentunya dari Al-Quran Al-Karim yang mereka terima dari Rasulullah. Dalam hal ini kerap kali Al-Quran membawa keterangan-keterangan yang bersifat mujmal atau global, tidak bersifat mufassal atau terperinci. Kerap kali membawa keterangan-keterangan yang bersifat mutlak, tidak muqayyad. Perintah sholat di dalam Al-Quran tentu bersifat mujmal, tidak menerangkan bilangan rakaat, tidak menerangkan kadar-kadarnya, dan tidak menerangkan syarat-syaratnya. Memang banyak hukum dalam Al-Quran yang tidak dapat dijalankan apabila tidak diperoleh syarah atau penjelasan yang berpaut dengan syarat-syarat, rukun-rukun, dan faktor-faktor perusaknya dari hadis. Oleh karena itu, para sahabat perlu kembali kepada Rasulullah untuk mengetahui penjelasan-penjelasan yang diperlukan bagi ayat-ayat tersebut. Apalagi banyak pula kejadian yang tidak ada nas hukumnya dalam Al-Quran yang tegas dan terang. Dalam hal ini, lebih lagi diperlukan ketetapan Nabi yang telah diakui sebagai utusan Allah menyampaikan syarat dan undang-undang kepada seluruh umat. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kedudukan sunnah terhadap Al-Quran sebagaimana di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nunazzala ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah diturunkan kepada engkau peringatan untuk engkau terangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka suka berfikir. Kemudian di dalam surat Al-Imran surat ke-3 ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh Allah telah limpahkan nikmatnya atas para mukmin, karena Allah telah membangkitkan dalam kalangan mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri yang membaca ayat-ayat Allah dan mengheningkan mereka, serta mengajari mereka kitab dan hikmah, walaupun dahulunya mereka adalah sesat yang nyata.
Nah, jumhur ulama ahli tahqiq berpendapat bahwa yang dikehendaki hikmah dalam ayat ini adalah keterangan-keterangan agama yang diberikan Allah kepada nabinya mengenai apa? Mengenai hikmah, mengenai hukum yang dinamai dengan sunnah. Ringkasnya, tidak dapat diragukan lagi bahwa al-hadis atau al-sunnah adalah sumber kedua bagi hukum-hukum Islam. As-sunnah merupakan sumber yang paling banyak cabangnya, paling lengkap undang-undangnya, dan paling lebar lapangannya. Al-Quran mengandung kaidah-kaidah yang am atau umum, hukum-hukum yang kuli. Memang Al-Quran harus bersifat demikian ya. Kenapa demikian? Ya, agar kitab undang-undang ini menjadi kekal dan abadi. Oleh karena itu, al-hadis atau sunnah memberikan perhatian yang penuh untuk mensyarah kandungan Al-Quran, mencabangkan hukum-hukum juz'i dari hukum-hukum kuli yang termateri dalam Al-Quran. Seluruh ulama sepakat menetapkan bahwa as-sunnah itulah yang bertindak menerangkan segala yang dikehendaki Al-Quran. Walaupun ada perbedaan-perbedaan paham antara ulama mujahidin tentang batas-batas penerangan as-sunnah. Kemudian dengan memahami ayat di atas, tegaslah kiranya bahwa al-hadis itu artinya apa? Sebagai penjelas, sebagai pensyarah, sebagai penafsir atau penafsir pengqaid atau pentakyid, pentahsis, dan yang mempertanggungkan kepada zahirnya. Kemudian berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, Imam Ahmad berkata mencari hukum dalam Al-Quran haruslah melalui hadis. Mencari agama demikian pula. Jalan yang telah dibentangkan untuk mempelajari fikih Islam dan syariatnya adalah al-hadis atau sunnah. Mereka yang mencukupkan Al-Quran saja, tidak memerlukan pertolongan al-hadis dalam memahami ayat, dalam mengetahui syariatnya, maka perjalanannya akan menjadi sesat. Tidak akan sampai pada tujuan yang dikehendaki. Asy-Syatibi berkata, tiadalah seyogyanya dalam urusan istinbat, kita mencukupkan dengan Al-Quran saja, dengan tidak memperhatikan syarah dan penjelasannya. Sebabnya karena Al-Quran itu kuli, di dalamnya banyak masalah kuli seperti keadaan salat, zakat, haji, dan puasa. Oleh karena itu, mengingat hal ini perlu kita perhatikan syarah-syarahnya. Apabila tidak kita peroleh penjelasan dari as-sunnah, kita perhatikan penjelasan kaum salaf. Ini kata Syatibi. Lantaran para salaf lebih mengetahui maksud-maksud ayat daripada yang lain. Jika tidak kita peroleh penjelasan-penjelasan salaf, baru kita berpegang pada kekuatan bahasa. Mengingat kedudukan al-hadis, sebagaimana yang sudah disebutkan, harus mempelajari sunnah dengan sedalam-dalamnya. Di samping itu perlu kita membentenginya, menapis dan menyaring. Kemudian kita perlu mempelajari riwayat-riwayat ringkas dari pemuka-pemuka hadis yang masyhur, yang mempunyai kedudukan istimewa dalam ilmu ini. Dalam hal apa? Dalam hal menghafal, mentadwin, mengistinbatkan hukum-hukum syara. Demikian tadi pendapat dari Asy-Syatibi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Secara singkat kita sudah menjelaskan tentang dalil-dalil mengikuti Rasulullah dan hadisnya, yang pada saat yang sama kita wajib mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam satu paket, ya. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa hadis itu adalah penjelas, pensyarah, penafsir, pengqaid atau pentakyid, pentahkis, ya, dan yang mempertanggungkan kepada zahirnya. Jadi menjelaskan, mensyarah, menafsirkan Al-Quran, dan yang paling
mengetahui Al-Quran adalah Rasulullah itu sendiri. Oleh karena itu fungsi hadis sangat penting untuk dipelajari. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.